Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pemirsa, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa hingga berbuka puasa. Dan pemirsa, senang sekali rasanya kita dapat hadir di program TVRI Kaltim, tentunya masih di Cahaya Ramadan. Dan tema kita hari ini adalah keutamaan di bulan Ramadan. Nah, pemirsa, sebelum kita beranjak ke acara berbincang-bincang, terlebih dahulu kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, surah Al-Baqarah dari Ustadz kita, yaitu Kiai Haji Samiun. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas. أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak jamaah. Dan juga saya menyapa pemirsa Cahaya Ramadan yang ada di rumah, yang hari ini adalah hari yang kedua di bulan suci Ramadan. Dan tentunya kita bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat bersama Pak Kiai Haji Samiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam tema keutamaan di dalam bulan suci Ramadan, Pak Kiai. Ya, tadi kita juga sudah mendengarkan, kita telah mendengarkan alunan syahdu surah Al-Baqarah ayat 185 ya, Pak Kiai ya. Ya. Bisa Pak Kiai menjelaskan, Pak Kiai, untuk pemirsa yang ada di Masjid Matla'il Badrain beserta pemirsa yang ada di rumah. Silahkan Pak Kiai untuk menjelaskan surat Al-Baqarah ayat 185. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala alaina bi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul imam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiz ziyam, amma ba'd. Yang terhormat Bapak-bapak, saudara-saudara, para kru TVRI Kalimantan Timur yang dimuliakan Allah, wabil khusus MC yaitu Mbak Pipi yang saya hormati. Terima kasih. Kemudian kepada seluruh pemirsa TVRI Kalimantan Timur beserta jamaah Majelis Taklim
Majelis Taklim Kota Balikpapan yang saya muliakan. Marilah dalam kesempatan yang sangat mulia dan berbahagia ini kita sama-sama kembali bersyukur, memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberikan kenikmatan yang sempurna oleh Allah, yaitu nikmat umur, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat hidayah serta nikmat waktu. Sehingga kita dapat kembali bertemu di bulan suci Ramadan yang penuh barakah ini dalam rangka kita mengisi acara Cahaya Ramadan. Semoga cahaya Ramadan ini membawa berkah bagi kita semua sehingga kita dapat melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya, sehingga kita dapat meraih rahmat, ampunan serta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in hingga akhir zaman. Baik Mbak Pipi yang saya hormati, selaku MC, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang keutamaan-keutamaan yang terkandung di dalam bulan Ramadan. Di antaranya ialah Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Salah satunya keistimewaan bulan Ramadan ialah diturunkan Allah Al-Qur'an di bulan Ramadan. Jadi bukan di bulan lain. Jadi para sejarah atau tafsiriyah menjelaskan terjadinya Al-Qur'an diturunkan yang pertama oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau awal menerima wahyu ialah tanggal 17 Ramadan. Ya, itu di antara keistimewaannya. Nah, di dalam Al-Quran mengandung beberapa hikmah, beberapa hal yang sangat-sangat membimbing kepada kita semua. Di antaranya ialah jalan petunjuk untuk menuju ke jalan yang diridhai Allah. Kemudian ada beberapa keterangan-keterangan daripada petunjuk itu. Ya, dilengkapi dengan fikih, hadis, tafsir, dan usul hadis, dan juga kitab-kitab yang lainnya yang menunjang daripada untuk kita mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam Al-Qur'an tersebut ada beberapa hal, ya, ayat-ayat yang menerangkan tentang menjelaskan pekerjaan kita ataupun perbuatan kita seperti apa, dalilnya yang halal, seperti apa dasarnya yang haram, sehingga kita dapat menjaga segala hal tersebut agar kita tidak salah menggunakan daripada kehidupan kita ini. Kemudian selanjutnya kata Allah, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Kalau kalian menyaksikan terbitnya bulan maka hendaklah berpuasa. Nah, ini keutamaan bulan Ramadan. Jadi yang pertama diturunkannya Al-Qur'an, yang kedua diwajibkannya kita berpuasa. Seperti di mana Allah Ta'ala berfirman, "Kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala ladina min qablikum la'allakum tattaqun." Kemudian ada hal lain, sesuatu yang memudahkan bagi kita. Allah melanjutkan daripada firman-Nya, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar." Kalau sekiranya di antara kita kaum muslimin dan muslimat ada yang sakit atau sedang bepergian jauh yang tidak memungkinkan kita melaksanakan ibadah puasa, maka boleh kita laksanakan di lain hari, artinya dibayar di lain hari, atau bahasa umumnya diqadha di bulan lain daripada bulan Ramadan. Untuk apa? Ya, kasih sayang Allah mencurahkan yang demikian itu, memberikan kemudahan demikian adalah yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kepada umatnya, kepada hambanya, agar supaya tidak merasa beban. Ya. Dengan demikian, kalau sudah kita memasuki bulan suci Ramadan, walitukmilul iddata walitukabirullah ala mahadakum, dan hendaklah menyempurnakan jumlahnya. Jumlah puasa kita sebulan itu ada kalanya 28, ada kalanya 29, ada kalanya 30. Jadi tidak ada puasa itu sampai 31. Ya. Jadi 28, 29 atau 30. Jadi kalau sudah ada kepastian daripada pemerintah untuk menyatakan hari ini 1 Ramadan, maka wajib kita melaksanakan. Kalau ada keputusan pemerintah secara bersama dengan lembaga-lembaga yang lain menyatakan hari ini adalah jatuh 1 Syawal, maka kita wajib berbuka. Apabila kita lanjutkan, maka haram puasa kita. Wallahu ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Semuanya itu apa? Tujuannya, ya, Allah membimbing kita, membimbing kamu, semoga kamu menjadi orang yang bersyukur. Nah, ini adalah hikmah yang kita dapatkan di dalam bulan Ramadan. Banyak lagi hal-hal yang lain daripada ibadah-ibadah kita, nanti mungkin disampaikan oleh
mubalik yang lain pada segmen berikutnya. Nah, ini mungkin yang dapat saya jelaskan dalam hal ini. Semoga kita dapat memahaminya. Ya Pak Kiai, tadi Pak Kiai bilang kan menjelaskan kan terkait turunnya Al-Quran di bulan Ramadan ya Pak Kiai. Nah itu di 17 Ramadan ya Pak Kiai ya. Nah di 17 Ramadan itu apakah surah-surah Al-Quran itu langsung turun 30 juz atau bersignifikan gitu Pak Kiai? Baik. Seperti apa Pak Kiai? Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan juga jamaah serta MC Mbak Pipi. Jadi Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran tidak sekaligus secara berangsur-angsur. Ya. Yaitu selama 23 tahun. Sesuai dengan kejadian-kejadian yang terjadi, maka disitulah turunnya ayat. Kemudian ada yang harus diperbaharui Allah ayat tersebut. Sehingga ada bahasa di dalam ilmu ketafsiran, ilmu Al-Quran itu dinasakh, arti dinasakh itu dirubah. Tapi bukan manusia yang merubah, langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Oh, jadi berangsur ya selama 23 tahun 23 ya Pak tahun. ya. Terus setelah rangkum semua, apakah siapa yang menyusun? Yang menyusun dari Al-Qur'an itu dari dari awalnya surah Al-Baqarah ya suratnya sampai hingga dan surah seterusnya. yang akhirnya Baik, para pemirsa TVRI Kalimantan Timur serta jamaah yang dimuliakan Allah, juga MC Mbak Pipi yang saya hormati. Tadinya Al-Quran itu turun kan secara berangsur-angsur. Dicatat masing-masing. Ada yang mencatat di pelepah korma, ada yang mencatat di kulit korma, ada yang mencatat di kulit hewan seperti kulit unta, kulit kambing, ya dan sebagainya. Nah akhirnya pada ketika sahabat Rasulullah Sayyidina Utsman, maka Sayyidina Utsman lah ya yang menyusun kembali, akhirnya disatukan menjadi tersusun sedemikian rupa dari surah Al-Baqarah dan seterusnya. Demikian. Subhanallah, berarti apa yang kita amalkan di dalam Al-Quran itu adalah memang khususnya memang ini ya Pak Kiai, memang dari bulan Ramadan juga terciptanya, Allah menurunkannya. Ya, betul. Ya Pak Kiai, untuk tema kita kali ini kan keutamaan di bulan Ramadan ya Pak Kiai. Bisa dijelaskan Pak Kiai keutamaan-keutamaan apa yang harus kita sambut bulan Ramadan ini? Baik, para pemirsa TVRI Kalimantan Timur serta jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang keutamaan yang terkandung di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza halla hilalu Ramadan", apabila yang pertama apabila ya terbit awal Ramadan, sahal arsy wal kursiyyu wal malaikatu, membuat pengumuman. Sah itu asalnya berteriak ya. Membuat pengumuman ya para penunggu aras dan para penunggu kursinya, tanda kebesaran Allah dan seluruh malaikat yang lainnya. Wa madunahum, dan makhluk-makhluk yang lain. Apa kata mereka? Tuba li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, untung besar bagi umat Nabi Muhammad karena datangnya bulan suci Ramadan. Karena tibanya bulan Ramadan. Sangat beruntung sekali. Artinya umat-umat yang dulu tuh kepengen, tapi mereka tidak mendapatkan hak seperti itu. Ya. Jadi untung kita ini sebagai umat Nabi Muhammad. Cuma hanya menjaga, menjalankan, melaksanakan, sudah mendapatkan semuanya. Jadi tidak perlu lagi kita mengutak-atik atau merevisi atau merubah apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal jaga, jalankan, laksanakan, maka mendapatkanlah apa yang disampaikan oleh Rasulullah dan apa yang kita mau dan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Ya. Dan setelah itu apa? Ya. Bima indallahi ta'ala lahum minal karamati. Jadi orang-orang yang masuk di bulan Ramadan semuanya, kata malaikat tadi, mendapat karamah, kemuliaan dari Allah. Ya. Jadi apakah ini orang kaya, apakah miskin, pejabat, ulama, umat, rakyat, semuanya mendapat kemuliaan dari Allah dengan tibanya bulan suci Ramadan. Dan nyatanya memang seperti itu ya. Contohnya saja,
Kalau di bulan Ramadan fakir miskin juga ikut serta menikmati, artinya sesuatu yang tidak mereka miliki. Seperti umpamanya buka bersama, ya, yang tadinya mungkin dia di rumah hanya air putih atau air hangat saja. Begitu di bulan Ramadan mereka datang ke masjid, kalanggar ke musala, buka bersama, mungkin bisa makan kue yang enak, mungkin bisa minum manisan seperti susu atau kopi dan sebagainya. Nah, ini adalah termasuk karamah yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, keistimewaannya bila tiba awal Ramadan atau di bulan Ramadan, wastaghfara lahumus syamsu wal qamar wal kawakib wat tuyur fil hawa wassamaki fil ma, ya. Memintakan ampun bagi mereka umat Nabi Muhammad, ya, yang masuk di bulan Ramadan, ya, oleh matahari mintakan ampun. Sedangkan matahari itu adalah benda yang tidak bisa berbicara, tapi dia memohon kepada Allah, wahai Tuhanku, ampuni umat Nabi Muhammad tuh. Wal qamar, dan bulan juga meminta kepada Allah agar supaya umat Nabi Muhammad itu diampuni. Bayangkan tuh. Dan bintang-bintang yang sekian banyak, sekian triliun itu, ya, mintakan ampun kepada Allah agar supaya dosa-dosanya diampuni. Kemudian watuyur, dan seluruh burung-burung fil hawa yang ada di angkasa. Bayangkan. Saking istimewanya Ramadan nih, ya, yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad. Wassamak, dan ikan di laut, ikan di sungai, memintakan kepada Allah, ya, kompromi dia, ya, berkerumun dia, mengadakan musyawarah bagaimana ini kita memberi hadiah kepada umat Nabi Muhammad, memberi oleh-oleh kepada umat Nabi Muhammad agar mereka ini mendapatkan bahagian yang sempurna di sisi Allah. Ayo sudah kita mintakan ampun aja sudah. Subhanallah, ya. Nah, kemudian, ya, wa kullu di ruhin ala wajil ardi bil laili wan nahar, ya. Dan seluruh makhluk-makhluk yang mempunyai roh yang ada di dunia ini, yang ada di alam dunia semesta ini, di siang hari ataupun di malam hari, siang malam memintakan ampun mereka itu untuk umat Nabi Muhammad, illa syaitan, terkecuali syaitan yang nggak ikut-ikutan, biasalah, ya. Nah, Pak Kiai, ya, okay. Pak Kiai, kita berhenti sejenak ya Pak Kiai, okay. Istirahat dulu. Baiklah pemirsa, dimanapun Anda berada, kita akan melanjutkan program Cahaya Ramadan setelah jeda pesan berikut ini. Ya pemirsa Cahaya Ramadan yang berbahagia, kembali lagi bersama kami masih di lokasi Masjid Matlail Badrain, dan tentunya masih bersama Kiai Haji Samiun beserta semua jemaah yang ada di Balikpapan ini. Dan tadi kita sampai mana Pak Kiai, ya? Sampai semua makhluk, memintakan semua ampun. Ciptaan Allah memintakan ampunan, ya, untuk kepada Allah untuk umat Rasulullah SAW. Dengan berkat Ramadan. Berkat Ramadan, ya Pak Kiai. Ya, silahkan dilanjutkan Pak Kiai. Jadi dengan keistimewaannya tibanya bulan Ramadan, semua makhluk-makhluk Allah, ya, yang bernyawa atau berroh, ya, termasuk mungkin, ya, istilahnya berroh itu kan cacing, ulat, ular, ya, mereka-mereka yang tidak mengerti apa-apa, ya, hanya diciptakan oleh Allah untuk dirinya sendiri saja, memintakan ampun kepada Allah. Subhanallah. Dengan dikomando oleh siapa? Malaikat-malaikat Allah. Diinstruksikan oleh malaikat-malaikat Allah agar kita memberikan oleh-oleh hadiah, ya, kepada umat Nabi Muhammad. Apa yang harus kita, ya, berikan kepada mereka. Lalu sepakat seluruh makhluk-makhluk Allah termasuk matahari, bulan, bintang, burung, ikan, dan makhluk-makhluk yang melata di bumi, begini aja sudah sepakat kita mintakan ampun kepada Allah agar umat Nabi Muhammad diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, Pak Kiai.
sekiranya mungkin jemaah-jemaah bapak-bapak kita hari ini ingin sekali mengungkapkan pertanyaan-pertanyaannya. Kita buka saja bagian pertanyaan ini ya Pak Kiai ya. Baiklah, ada bapak-bapak yang ingin mengajukan pertanyaan. Oh ya, Bapak yang di belakang ya. Iya, silahkan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak warahmatullahi Kiai. wabarakatuh. Nama saya Saripudin Nur dari Majelis Taklim Al-Ansor Gunung Guntur. Ada pertanyaan nih Pak Kiai. Apakah benar ketika Ramadan tiba semua pintu surga terbuka dan pintu neraka tertutup? Mohon penjelasannya Pak Kiai. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Kiai silahkan dijawab pertanyaannya Bapak. Dari Gunung Guntur ya Pak ya? Iya. Dari Bapak Saripudin Nur, Gunung Guntur ya, Majelis Taklim Al-Ansor Gunung Guntur. Betul. Apa yang dipertanyakan oleh Bapak, Rasulullah mengatakan, ya, pada ketika tiba awal Ramadan, ya, maka Allah bukakan seluruh pintu surga dan Allah tutup seluruh pintu neraka. Untuk siapa? Pertanyaannya lagi, ya kan? Nah, orang bertanya-tanya untuk siapa? Jadi surga dibukakan bagi umat muslimin atau mukminin yang menjalankan ibadah puasa. Dan neraka ditutup untuk siapa? Untuk mereka yang melaksanakan ibadah puasa. Kalau mereka yang tidak melaksanakan ibadah puasa, ya biasa-biasa aja. Nah di situ. Jadi artinya tidak akan ditutup semuanya. Ada pintu-pintu tertentu yang ditutup dikhususkan untuk orang-orang yang berpuasa. Sama dengan pertanyaan-pertanyaan yang segmen pertama, apakah betul di bulan Ramadan itu setan dan orang-orang yang artinya ingin berbuat jahat itu dibelenggu? Betul. Bagi siapa? Bagi yang puasa. Kalau yang nggak puasa ya tetap aja lepas seperti biasa. Oke? Ya. Oh seperti itu. Boleh memperpanjang pertanyaan lagi Pak? Mungkin kurang puas. Cukup ya. Boleh ada yang bertanya lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Saruji dari Masjid Taklim Al-Mubarak Kangrejo. Ingin bertanya kepada Pak Kiai, apakah benar di bulan Ramadan itu setan-setan dibelenggu? Kami mohon jelasan kepada Pak Kiai. Mungkin pertanyaan dan penjelasannya sudah ya Pak ya, tadi, tapi nggak apa-apa ya. Pak, karena akan kita tambah lagi. Ya, kan? Karena di dalam tausiah ini mungkin sering-sering nggak apa-apa, biar lebih ingat lagi ya Pak ya. Betul. Pak Kiai silahkan dijawab Pak Kiai. Betul. Ya. Tadi sudah disampaikan di pertanyaan pertama ya. Di bulan Ramadan ini Rasulullah mengatakan seluruh orang-orang yang ingin berbuat jahat kepada umat Nabi Muhammad, diantaranya setan, iblis, dan juga makhluk jin dan orang yang sejenisnya, maka dibelenggu oleh Allah. Artinya tidak boleh keluar kemana-mana, ya, dikurung atau dikarantina atau dipenjara ya selama di bulan Ramadan. Ya. Sekarang pertanyaannya, apakah semuanya? Tentu jawabannya tidak. Bagi orang yang tidak berpuasa, mereka tetap akan mendapat godaan ya dari mereka-mereka itu, dari setan, jin, dan iblis. Tapi bagi yang puasa, kenapa? Kok bisa seperti demikian? Orang yang puasa tidak bisa digoda ataupun dikecoh oleh iblis dan lain-lainnya, karena iblis itu bisa masuk menggoda kita karena nafsu. Ya. Dari nafsu itulah mereka ada celah untuk menggoda kita, untuk mengecoh kita, sehingga kita lupa kepada Allah. Jadi bagi orang yang berpuasa, maka mereka tidak ada celah, karena puasanya nafsunya terkendali. Disitulah Allah Ta'ala berfirman, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ya, siapapun yang takut daripada siksa Tuhannya, mereka selalu berusaha untuk mengendalikan hawa nafsunya. Ya. Nah, maka sesungguhnya surgalah sebagai tempat ia kembali. Artinya bahagia, lapang. Karena apa? Tidak ada yang mengutak-atik, tidak ada yang mengganggu. Karena setan tidak bisa masuk dengan puasanya tadi. Oke.
apakah ada doa atau amalan di bulan Ramadan ini untuk mengatasi para seluruh umat, Pak Kiai, untuk menahan lapar dan dahaga? Baik. Ya kan, jadi tidak tergoda gitu pada saat siang hari kita dalam keadaan perut lapar gitu, kita mau makan tapi Ramadan gitu kan. Jadi bisa apa atau adakah doa-doa atau amalan-amalannya? Baik. Saya pernah mendapatkan pelajaran dari guru-guru kami waktu kami masih belajar ya. Agar supaya kita tidak mudah terpengaruh, tergoda karena melihat makanan atau minuman yang begitu nikmat, begitu lezat ketika kita sedang berpuasa ya. Itu beliau mengatakan ada di dalam sebuah kitab ya. Dan saya tidak pernah mencari kitab apa karena saya bisanya cuma mengamalkan aja. Jadi kalau kita habis makan sahur ya, sebelum fajar tiba, sebelum imsak, kita baca suratul Fatihah sekali ya. Kemudian kita tiupkan telapak tangan. Kemudian pegang perut seolah-olah dipegang, naikkan. Ya Allah, dengan berkat suratul Fatihah, hilangkanlah lapar dan hausku serta dahagaku. Jadi kita ketika berbuka puasa pun setegok air kita minum, hilang dahaga kita. Ya. Segigitan kue atau makanan yang masuk ke dalam mulut kita sudah merasa kenyang. Gitu. Tapi bukan tertutup nafsu kita. Satu. Kemudian ada lagi guru saya yang mengajarkan, barang siapa membaca salawat ini ya, 29 kali ya, ketika berpuasa ya, setelah makan sahur ya, baca itu seperti tadi, tiupkan telapak tangan seolah-olah dipegang perut kita, naikkan, lalu berdoa, berniat, ya Allah, dengan berkat salawat ini, dengan berkat bacaan ini, hilangkanlah rasa lapar, haus dan dahagaku ketika puasa. Apa itu bacanya? Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Insya Allah ya. Jadi kita ketika berbuka juga kita tidak terlalu merasa kurang, cukup setegok air masuk sudah hilang dahaga kita. Makanya sesuai dengan doanya ya kan, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dhahabad dhama'u wa tallatil aruku wa sabatil ajru insyaallah. Ya. Nah, artinya kesudahannya apa? Ya, telah basah tenggorokanku dan hilang dahagaku, maka tetaplah segala pahalanya. Nah, kan itu, karena setegok air tadi sudah cukup. Okay. Seperti itu Pak Kiai. Nah, Pak Kiai, ini ada juga cerita nih Pak Kiai. Sudah balik, anak ini udah balik. Ya. Sudah akhir balik ya Pak Kiai. Dia melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Tiba-tiba dia terjatuh. Ya. Terjatuh luka Pak Kiai. Nah, ada sebagian pihak dari teman-temannya, kamu batal gitu, kamu batal, kamu harus buka itu udah. Yang lain, oh nggak bisa, teruskan aja gitu kan berpuasanya. Nah, ini seperti apa nih Pak Kiai? Yang mana yang benar? Iya, yang mana yang benar, apa hukumnya gitu Pak Kiai ya? Jadi kalau seseorang terjadi sesuatu ya ketika sedang berpuasa, ya, syarat utama ya yang membuat seseorang itu batal ya, pingsan. Ya, kalau bahasa orang Jawanya atau Madurnya kelenger. Ya, siup kalau bahasa Banjarnya. Nah, kalau ini sudah terjadi, dia tidak sadarkan diri, maka batallah puasanya. Tapi kalau umpamanya terjadi sesuatu kepada mereka, anggap aja lah jatuh ya kan, dari atas ya kan, sehingga mereka itu patah tangan, patah kaki, tapi mereka sadar-sadar saja. Jadi artinya selama dia masih bisa bertahan, maka tetap dilanjutkan puasanya. Tapi kalau sudah tidak sanggup, nah itu adalah dianjurkan supaya berpuasa. Makanya tadi di ayat tersebut, di ayat yang menerangkan tadi, Allah ingin memberikan kemudahan kepada hamba-hambanya, bukan kesulitan kepada hambanya. Nah, kalau hanya keluar darah, ya jadi keluar darah ini ya syarat yang batal puasa kalau masuk ke rongga tubuh yang 5. Ya, umpamanya terpencet hidung, ya tertusuk apa, akhirnya masuk darah itu ke dalam hidung, maka batallah puasanya. Atau di sini tertusuk apa umpamanya, maka masuklah darah itu ke dalam mulut sehingga tertelan, maka batallah puasanya. Atau di rongga-rongga yang lain. Selama itu tidak terjadi hal tersebut, maka tidaklah batal puasanya. Tinggal tergantung kemampuannya
yang melaksanakan ibadah puasa. Baik. Seperti itu. Ya, Pak Kiai bisa dijelaskan lagi syarat-syarat kan siapa tahu pemirsa di rumah atau di masjid Matlail Badrain ini lupa gitu kan, termasuk saya juga gitu Pak. Syarat-syaratnya untuk berpuasa Pak Kiai bisa diulas lagi Pak Kiai bisa. Ya, baik. Untuk syarat-syarat ya sahnya puasa ya. Yang pertama adalah balik sampai umur. Nah, bagi laki-laki sampai umur balik itu adalah berusia ya 10 tahun atau 11 tahun itu kalau usianya. Namun ada fikih menerangkan apabila pernah bermimpi ya tidur dengan lawan jenis ya, maka mereka wajib berpuasa. Itu disebut taklif sudah. Yang kedua, ya, orang yang wajib berpuasa sehat akalnya, bukan orang gila. Ya, nah itu. Jadi pertama balik, yang kedua sehat akalnya. Jadi bukan orang gila. Jadi orang gila tidak wajib berpuasa dan dia puasa tidak sah puasanya. Yang ketiga, ya, berniat di waktu malam sebelum terbit fajar atau sebelum imsak, wajibnya di situ. Demikian. Ya, terima kasih Pak Kiai. Baiklah pemirsa, dimanapun Anda berada, kita akan melanjutkan pembahasan kita ini lagi setelah jeda pesan berikut ini. Terima kasih. Pemirsa Cahaya Ramadan dimanapun Anda berada, selalu sehat ya. Masih bersama kami di sini, tentunya masih bersama Kiai Haji Samiun dalam pembahasan keutamaan di bulan Ramadan ya Pak Kiai ya. Ya, betul. Nah Pak Kiai, apa sih kelebihan-kelebihan di bulan suci Ramadan ini untuk umat? Baik, para pemirsa TPRI Kalimantan Timur beserta jamaah khusus Mbak Pepi selaku MC. Di bulan Ramadan ini kalau kita ceritakan secara panjang lebar, sepertinya bukan hanya 1 bulan ya, bahkan 1 tahun pun nggak cukup. Namun kita ambil kesimpulan-kesimpulan ya, keutamaan-keutamaan yang terkandung di bulan Ramadan. Di antaranya ya, riwayat daripada Hafs Al-Kabir, beliau berkata, Yaqulu Daudu At-Ta'i ya, berkata Daud At-Ta'i, ini adalah termasuk sahabat daripada Rasulullah. Kata beliau apa? Ghalabadin nauma fi awwalil lailati min Ramadan. Aku dikalahkan oleh ngantukku sehingga aku tak tidur di bulan Ramadan, di awal Ramadan. Paraitul jannata, maka aku melihat surga. Ya, bermimpi melihat surga. Paka'anni, maka seolah-olahnya aku jalisun ala sati naharin mindu rinwayakut. Sepertinya aku duduk di tepi sungai yang terbuat daripada mutiara ataupun permata, yakut dan permata lainnya. Idan ra'aitu jawaril jannati, aku lihat ya, di samping sungai tadi, di samping surga tadi, ka'annahunna syamsu, seolah-olah seperti matahari, terang, jelas ya. Nah, kemudian wajhunna min nurin, daripada nur wajhunna, dan mukanya tampak jelas lebih cerah daripada cahaya matahari tadi. Fakultu, maka aku kata ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, fakulna, mereka mengata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu siapa mereka ini, kata beliau, bertanya, wahai orang-orang yang berada di sekitar surga ini, siapa kalian? Siapa kamu? Lalu mereka menjawab, nahnu lil hamidina lis shaimin ar-raki'in as-sajidin fi syahri Ramadan. Kami ini orang-orang yang selalu memuji Allah dan selalu mengerjakan ibadah puasa dan selalu ruku dan sujud kepada Allah di bulan Ramadan. Dan ini keistimewaan Ramadan. Siapapun orangnya ya yang memuji Allah, apakah itu orang tua, anak-anak, balik ataupun tidak,
memuji Allah dengan ucapan alhamdulillah, maka mereka itu sudah ada tempat di dalam surganya Allah. Ini di dalam mimpinya tadi. Dan mereka yang selalu sujud dan ruku kepada Allah. Dan mereka yang puasa. Ya. Kemudian, kelebihan-kelebihan yang lain, apa saja? Rasulullah mengatakan dalam sabda beliau, Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga merindukan 4 golongan. Ya. Apabila tidak tiba bulan Ramadan, maka surga ini sudah bertata rias. Menyiapkan segala fasilitas untuk siapa mereka yang 4 golongan ini. Siapa saja. Semoga kita, para pemirsa sekalian, dimanapun berada, mendapatkan yang 4 ini. Atau termasuk dalam golongan yang 4 golongan ini. Yang pertama, mereka yang mendapat tempat yang istimewa di dalam surga, yang dirindukan surga, talil Quran fi syahri Ramadan. Ialah orang yang selalu membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Ada juga yang mentafsirkan talil Quran. Siapapun orangnya di bulan Ramadan kah, di luar Ramadan kah, ya, orang yang gemar membaca Al-Quran, mereka sudah dirindukan oleh surga. Sekiranya mati hari ini, kuburkan hari ini langsung, ya, dimasukkan Allah ke dalam surga tanpa hisab sama sekali. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, ya, keistimewaan di bulan Ramadan adalah diperuntukkan orang-orang yang golongan kedua, hafizil lisan, ya, orang yang selalu menjaga lidahnya. Makanya diantaranya Rasulullah SAW bersabda, ada 5 golongan, ada 5 macam pekerjaan, perbuatan yang membatalkan pahala puasa. Ya, jadi kalau ini ada salah satunya, maka pahalanya habis, puasanya sah, gugur kewajiban, tapi tidak mendapatkan pahala apa-apa. Antara lain adalah al-kadhib, dusta. Jadi dusta itu dari mana? Sumbernya dari lidah. Ya, sekecil apapun dusta itu. Contohnya umpamanya, kita mau ke pasar Ramadan. Anak kita, cucu kita mau ikut. Nek, saya ikut. Jadi kata si neneknya atau kakeknya, nah, nggak usah cuk, nggak usah, nah, kamu ikut. Nanti kalau nenek pulang, ibu pulang, bapak pulang, dibelikan mainan. Kan gitu. Ternyata setelah pulang, nggak dibelikan. Akhirnya ngomong, maaf nak, maaf cuk, kakek, nenek lupa. Nah, ini dusta sudah. Maka gugur pahala puasa. Nah, itu. Padahal hal yang sekecil itu aja ya Pak Kiai. Ya. Nah, ini. Jadi tidak semudah yang dibayangkan, tidak segampang yang diperkirakan untuk menjaga puasa kita itu agar supaya membuat kita ini semakin lebih baik. Ya. Karena itulah, makanya tadi ada pertanyaan tadi, ya. Artinya seperti apakah puasa yang bisa merubah kita ini? Ya, di antaranya tadi ialah setan dibelenggu bagi siapa? Bagi yang puasa. Puasa yang mana? Yang benar puasanya, yang mencukupi syarat rukun sahnya puasa. Ya kalau enggak sama aja. Ya kan gitu. Oke, nah kemudian yang ketiga, mat'amil ji'an. Memberi makan orang yang sedang kelaparan, yakni membukakan orang yang sedang berpuasa apabila tiba waktunya berpuasa. Kan itu. Nah, ini kelebihannya hanya di bulan Ramadan. Kalau di luar Ramadan biasa-biasa saja. Ya kan, kita ngasih makan dapat pahala, tapi tidak ada keistimewaannya. Di sini Rasulullah mengatakan di hadis yang lain, barang siapa membukakan orang yang sedang berpuasa, ya apabila, nah kalimatnya di sini hati-hati ya, tiba waktu berpuasa, jangan tengah hari. Ya, ada tamu, puasakah? Oh, saya puasa, makan aja nggak apa-apa. Nah, ini kelirunya. Jadi memberi makan orang yang sedang berpuasa apabila tiba waktu berbuka puasa. Ya, maka Allah berikan pahala sama dengan orang yang berpuasa itu. Ya kan? Pertanyaannya lagi, bagaimana Pak Ustadz, Pak Kiai, kalau yang ngasih makanin nggak puasa, kan gitu, tetap dapat pahala, sama. Jadi tidak ada hubungannya dengan puasa mereka. Nah, sekarang mungkin ada pertanyaannya lagi, bagaimana Pak Kiai, kalau yang ngasih makanannya orang Kristen, orang non Muslim, yang nggak dapat apa-apa dia, tapi diberikan barakah kehidupannya. Jadi Allah Ta'ala tidak mensia-siakan perbuatan baik orang. Tapi di akhirnya tidak dapat apa-apa. Tapi di dunianya diberikan barakah. Mungkin usahanya lebih maju. Mungkin pekerjaannya lebih baik. Ya kan gitu. Ya, oke. Masya Allah Pak Kiai. Ya. Dan kita buka pertanyaan lagi untuk para jemaah. Ya, siapa bapak-bapak yang ingin? Ya, bapak yang di belakang. Ya. Silahkan Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Muhammad dari Majelis Talim Al-Ansor Gunung Guntur. Pak Kiai, saya mau bertanya, bagi siapakah setan itu terbelenggu? Demikian Pak Kiai, mohon jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Kiai, silahkan dijawab pertanyaan dari Pak Haji Muhammad dari Gunung Guntur. Terima kasih Mbak Pipi. Kemudian juga tadi pertanyaan dari jamaah Majelis Talim Al-Ansar Gunung Guntur menanyakan bagi siapa sajakah ya setan itu dibelenggu, ya kan? Sebagaimana mungkin hampir mirip ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya. Jadi setan, iblis, jin dan orang-orang yang selevel dia ataupun artinya sama dengan dia sifatnya, ya. Yang dibelenggu itu bagi siapa? Orang yang puasa. Jadi kalau yang tidak puasa mereka tetap bebas. Makanya kadang-kadang ya, orang yang tidak puasa itu ya, makanan yang sudah setengah basi apalagi ya, masih bagus. Jadi bilangnya, ini makanan apa ini? Makanan tadi malam ya. Nah, jangan dimakan karena itu sudah mau basi. Enggak apa-apa, enak kok. Jadi dia tersadar bahwa makanannya itu adalah tidak higienis lagi. Tidak bersih lagi. Kenapa? Karena setan tadi merayu. Begitu memakan makanan tadi, dia langsung jatuh sakit. Nah, jadi makanan itu bisa dimasuki oleh setan agar supaya kita tergiur. Nah itu. Jadi artinya setan itu dibelenggu di bulan puasa bagi orang yang berpuasa. Jadi yang tidak berpuasa malah kebablasan. Kan gitu. Ya, jadi perbuatan-perbuatan kebiasaan di luar Ramadan karena mereka tidak puasa, di dalam Ramadan semakin keras lagi perbuatannya. Kenapa? Karena di situ menguji keimanannya. Baik, kiranya itu mungkin. Jadi Pak Muhammad sudah puas dengan jawaban dari Pak Kiai? Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Oh iya, Bapak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gunanto dari Majelis Taklim Al-Mubarak Keluaran Karjo. Izin bertanya Abah Guru, benarkah di bulan Ramadan ini semua doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Demikian mohon penjelasan Abah Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai dari Pak Gunanto, tadi mohon dijawab langsung. Pak Ustadz Ahmad Gunanto dari kelompok Majelis Taklim Al-Mubarak yang menanyakan apakah betul doa-doa kita di bulan Ramadan itu selalu diijabah atau dikabulkan Allah. Rasulullah SAW bersabda, ya, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanata kullaha Ramadan." Kalau sekiranya umatku ini mengerti, paham ya tentang hikmah yang terjadi di dalam bulan Ramadan, niscaya mereka itu berharap Ramadan itu setahunan, bukan satu bulan, setahunan, ya, bukan satu bulan saja. Kenapa? Ya, hikmah yang terjadi di dalam Ramadan, li'annal hasanata fihi mujtami'atun. Semua kebaikan-kebaikan yang kita perbuat, sekecil apapun dilipat gandakan oleh Allah. Selain daripada itu, wa ta'ata maqbulatun, dan semua ketaatan ibadah kita diterima semuanya. Artinya ikhlaskah, tidakkah, riyakkah, sum'ahkah, ujubkah, khusyukkah, enggakkah, semuanya diterima Allah Ta'ala. Ini apa? Bihormati syahri Ramadan, dengan menghormati bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, wadda'awati mustajabatun. Nah itu yang Ustaz tanyakan. Ya, dan semua doa kita, ya, apakah doanya sungguh-sungguh, khusyuk, atau doanya sambil lewat? Kan banyak yang sambil lewat itu kan. Orang berdoa, imamnya berdoa, ya kan? Amin. Amin, itu kan sambil lewat namanya. Jadi tidak ada kesungguhan, tetap dikabulkan Allah Ta'ala. Bayangkan itu. Atau umpamanya di masjid dilanggar, di tempat ibadah ada orang berdoa, kita mengucapkan amin, doa kita mustajab. Nah ini bihormati Ramadan, dengan menghormati bulan Ramadan, dengan keistimewaan bulan Ramadan. Yang terakhir, wadunuba maghfuratun, dan semua dosanya diampuni Allah. Wal jannata mushtaqatun lahum, dan surga selalu merindukan mereka itu. Mereka siapa? Ya, lis-shaimina fi syahri Ramadan.
yang puasa di bulan Ramadan. Jadi kalau nggak puasa jangan iri. Loh kenapa dia dimasukkan ke situ? Nah kan begitu toh. Ya kan karena nggak puasa. Ya kan? Karena mereka puasa. Yang nggak puasa ya tinggal sini. Kan itu. Nah, mungkin itu jawabannya. Ya Pak Kiai, ini mungkin ada pertanyaan lucu sih sebenarnya Pak Kiai. Tadi kan pertanyaan dari Pak Gunanto, apakah semua doa di bulan Ramadan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan disambut jawabannya oleh Pak Kiai, insya Allah semua akan dijawab dan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya Pak Kiai, bagaimana kalau misalkan doanya itu adalah doa orang yang tidak baik gitu, yang tidak baik, ya misalkan seperti ini mudah-mudahan kamu nggak dapat baju lebaran, mudah-mudahan kamu apa gitu kan. Nah itu apakah diijabah juga? Betul. Atau mungkin yang para lelaki mudahan bisa menikah lagi atau apa gitu, ya kan? Jadi, Jadi bagaimana nih Pak? Jadi istilahnya kalimat-kalimat yang diijabah oleh Allah tentu yang sesuai dengan ketentuan Allah. Kalau yang buruk, kalau yang jahat atau tujuannya menzalim orang, itu tidak akan diijabah oleh Allah. Karena Allah Ta'ala tidak akan memudaratkan siapapun, ya kan, dengan permintaan mereka. Tetapi kalau untuk kebaikan-kebaikan, maka sekecil apapun diijabah oleh Allah Ta'ala. Dan ini jangan salah, ini kadang-kadang di situ, ya kan. Nah, karena apa? Doa orang-orang yang zalim, doa-doa orang yang tidak baik itu adalah istidraj. Kalau toh dikabulkan, itu secara kebetulan aja, ya kan. Nah, tidak dari Allah Ta'ala. Ya, oke. Ya. Seperti itu Pak Kiai. Ya. Jadi kesimpulannya adalah berdoalah dengan yang tujuan baik, yang nawaitunya memang baik gitu ya. Oke, Pak Kiai, untuk pembahasan kita ini mohon dijelaskan atau disimpulkan Pak Kiai. Silakan untuk Pak Kiai menyimpulkan pembahasan hari ini. Pembahasan kita hari ini. Silakan Pak Kiai. Ya. Baik. Secara kesimpulan, di bulan Ramadan ini dari awal sampai akhir adalah sesuatu yang membuat umat Nabi Muhammad itu menjadi orang bahagia, kaya dan lapang sejahtera dan mendapat ridhanya Allah Ta'ala. Amin. Apapun yang kita kerjakan. Ya, makanya tadi Rasulullah, kalau sekiranya umatku ini tahu apa yang terjadi di bulan Ramadan, mereka berharap Ramadan ini setahunan, bukan hanya 1 bulan. Ya, namun kita ini nggak ngerti, nggak paham. Makanya dari itu Rasulullah SAW bersabda, Al-Quran menjelaskan, pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlinya kalau kita belum paham betul. Ya, nah kemudian keutamaan ibadah juga di bulan Ramadan selalu ditingkatkan dan dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, keutamaan Ramadan, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan. Siapa yang hadir majelis ilmu, apakah itu kultum, apakah itu kulsub, apakah itu majelis talim rutin, apakah tadarus Al-Quran, ya. Nah ini kesimpulannya ya, di bulan Ramadan keutamaannya, ya. Fi Ramadan kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadatasana. Allah tulis 1 langkah ibadah setahun. Kalau yang di luar Ramadan 1 langkah ya 10 kebaikan aja. Ini 1 langkah kita menuju ke majelis ilmu ditulis 1 tahun. Umpamanya dari Gunung Guntur ke sini, dari Kilo ke sini, ya kan, di bulan Ramadan, ya berapa ribu langkah itu, berapa juta langkah, ya kan, berapa juta tahun dapatnya pahala. 1. Yang kedua, ya, waman dawama ala jamaati fi Ramadan, dan siapa yang melazimi salat berjamaah di bulan Ramadan wajib ataupun sunnah, ya. Nah apa kata Allah? Atau kata Rasulullah, Atahullahu ta'ala bi kulli rakatin madinatun tamla'u min ni'amillah. Allah berikan pahala, ya, 1 kota yang penuh dengan nikmat di dalam surganya Allah. Kota itu ini Balikpapan ini kota, Samarinda itu kota, Bontang kota, Berau kota, ya. Nah 1 kota itu diberikan kepada umat Nabi Muhammad yang sholat berjamaah di bulan Ramadan. Bayangkan. Jadi kalau kita sholat 30 hari di bulan Ramadan berjamaah, 30 kota diberikan Allah kepada kita. Bayangkan itu. Nah, ya. Nah, kemudian yang terakhir, ya. Wa man barra walidayhi fi Ramadan yanalu nadrallahi ta'ala birrahmah. Dan siapa yang
Berbakti kepada orang tuanya artinya menyenangi atau kita membantu bagaimana ya supaya hatinya itu selalu terhibur, supaya hatinya itu gembira terus ya di bulan Ramadan ya. Apa kata Rasulullah ya? Niscaya mendapatkan ya akan dia daripada rahmatnya Allah. Selalu mendapatkan liputan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya, wa ma min imra'atin tatlubu ridha zawjiha fi Ramadan illa wala sawabu Maryam wa Asiyah. Dan siapapun wanita yang bisa mencari ridhanya suaminya atau menyenangi suaminya di bulan Ramadan supaya suaminya ini nggak uring-uringan, supaya suaminya ini betah, supaya suaminya ini datang ke rumah senang terus. Ya kan, maka Allah berikan pahala sama dengan Asiyah dan Maryam. Apa itu pahalanya? Ummil mukminin. Yang tadinya ibu rumah tangga saja, yang tadinya pembantu saja, begitu meninggal dunia masuk surga, ya statusnya berubah menjadi ummil mukminin, ibunya seluruh orang mukmin. Nah kemudian yang terakhir, ya, wa man qada hajat akhihil muslim fi Ramadan qadallahu ta'ala alfa hajatin yaumal qiyamah. Dan siapa memenuhi hajat saudaranya muslim satu aja bulan Ramadan, contohnya ada anggota kita meninggal dunia umpamanya, nah kita datang ke situ, itu hajat kan tuh ya. Atau orang mengajak kita buka bersama di bulan Ramadan, nah mengundang kita datang ke sana satu aja ya, maka Allah kabulkan 1000 hajatnya sampai hari kiamat nanti. Amin, ya ini diantara kesimpulannya ya, mungkin Pak itu Kiai, yang dapat disampaikan. Bisa dipimpin doa Pak Kiai. Baik. Untuk keselamatan kita semua di bulan suci Ramadan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ya karim ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ya pemirsa Cahaya Ramadan dimanapun Anda berada, selamat menjelang berbuka puasa dan selalu menjaga kesehatan agar terus melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Baiklah, akhirnya saya beserta kerabat kerja yang bertugas hari ini mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas Anda menyaksikan TVRI Kaltim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.